Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sartika Wulandari, SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan 1 karena sudah memberi kesempatan kepada kami untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu di sini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami sebagaimana dengan hasil observasi wawancara pelaku UMKM yang kami tuju. Yang mana wawancara ini bertujuan untuk mencari tahu respon pelaku UMKM mengenai PP nomor 23 tahun 2018. Sebelum memulai ke presentasi dari hasil observasi, di sini saya Rizka Afilia Pramudita dengan NIM 0013 akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa kami memilih narasumber ini. Di sini sebenarnya kami telah menemui 3 narasumber dengan bidang yang berbeda. Kami menemukan pelaku UMKM itu dari web UMKM Semarang. Akan tetapi 2 diantaranya tidak melakukan kewajiban perpajakan yang seharusnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan memfokuskan pada narasumber kami. Nah, narasumber yang kita pilih ini yaitu pemilik perusahaan yang bergerak di bidang usaha makanan khas Jepang yang ada di Semarang. Usaha ini berbentuk CV yang bernama CV Otikul Dapur Makmur. Nah, CV ini itu memiliki 3 outlet, yaitu ada Katsumura, Musubi, dan Lus Banquet dengan owner bernama Awalia Arumi. CV ini didirikan sejak bulan November 2020 yang berlokasi di Jalan Kendeng B nomor 20A. Meskipun CV ini terbentuk dari tahun 2020, mereka baru memperoleh NPWP di bulan Januari 2021. Berikut adalah profil dari narasumber kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi wawancara kemarin. Apakah perusahaan itu melakukan pembukuan atau pencatatan mengenai laporan keuangan? Nah, penjelasan dari wajib pajak berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan kepada narasumber adalah sudah melakukan pembukuan sekaligus pencatatan sejak awal mulai berdirinya usaha tersebut. Nah, jadi itu WP wajib pajak dia itu sudah melakukan pencatatan atau pembukuan itu sejak awal mula berdirinya usaha tersebut. Pertanyaan yang kedua itu mengenai bagaimana Bapak atau Ibu menghitung jumlah pajak yang terutang secara umum. Nah, penjelasan dari WP wajib pajak untuk menghitung pajak yang terutang relatif mudah karena pajak yang dikenakan merupakan PPh final, sehingga perhitungan pajak terutangnya hanya perlu menjumlahkan omset dalam sebulan. Nah, omset dalam sebulan itu tadi lalu dikalikan tarif sebesar 0,5%. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh saya. Saya akan menjelaskan tentang poin B nomor 3 dan 4. Untuk nomor 3, apakah Bapak atau Ibu mengalami kesulitan saat menghitung pajak? Dari jawaban narasumber yang kami wawancarai, beliau mengatakan dia tidak pernah mengalami kesulitan dikarenakan PP nomor 23 tahun 2018 tentang penghasilan bruto perusahaan yang relatif rendah dan perhitungannya pun yang mudah, hanya mengalihkan dengan penghasilan bruto atau omset dengan tarif yang berlaku yaitu 0,5%. Baik, saya akan menjelaskan untuk yang nomor 4.
Jika Bapak atau Ibu mengalami kesulitan, apa yang akan Anda lakukan? Jawaban dari narasumber yang kami wawancarai, dia mengatakan bahwa perusahaan memiliki AR, sehingga ketika mengalami kesulitan, perusahaan akan langsung meminta bantuan atau berkonsultasi dengan AR tersebut, sehingga perusahaan mengetahui akar permasalahannya beserta solusinya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi berikutnya. Apakah sudah melakukan penyetoran? Penjelasan dari narasumber kami sudah melakukan penyetoran secara rutin setiap bulannya. Berikutnya, apakah sudah melakukan pelaporan SPT masa atau tahunan? Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, untuk narasumber kami hanya melakukan terhadap SPT tahunan, karena yang dikenakan hanya pajak penghasilan perusahaan. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan poin C nomor 1 sampai 3. Nomor 1. Apakah Bapak atau Ibu mengetahui mengenai pengenaan pajak final dan pajak tidak final? Respon WP adalah, narasumber yang kami tuju memahami dengan baik tentang pengenaan pajak final dan pajak tidak final. Hal ini terbukti sejak pendirian usahanya, segala sesuatu terkait perizinan maupun perpajakannya dipersiapkan sejak awal dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Untuk nomor 2, bagaimana pendapat Bapak atau Ibu mengenai aturan terbaru terkait tarif pajak UMKM sebesar 0,5% yang mulai diterapkan tahun 2018? Respon WP adalah, tanggapan narasumber kami mengenai tarif pajak UMKM terbaru yang sebesar 0,5% dinilai relatif ringan dan cara perhitungan pajak terutang sekaligus pembayarannya dianggap lebih mudah. Demikian juga dengan pelaporannya tidak rumit karena hanya melaporkan SPT tahunan. Kemudian nomor 3, apakah Bapak atau Ibu mendapatkan sosialisasi dari DJP atau Direktorat Jenderal Pajak mengenai PP nomor 23 tahun 2018? Respon WP adalah, berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, narasumber kami tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari DJP atau Direktorat Jenderal Pajak mengenai PP nomor 23 tahun 2018. Namun, ketika mendaftarkan NPWP, narasumber kami diberitahu terlebih dahulu mengenai pajak yang akan dikenakan nantinya, sekaligus kewajiban perpajakan apa saja yang harus dilakukan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan rekan saya. Selanjutnya mengenai pertanyaan, apakah narasumber atau WP pernah mengikuti pelatihan perpajakan? Berdasarkan hasil wawancara kami dengan narasumber, beliau menyatakan tidak pernah mengikuti pelatihan perpajakan. Akan tetapi, ketika beliau mendaftarkan NPWP usahanya, beliau sudah dibekali kewajiban perpajakan apa yang harus dilakukan. Baiklah, selanjutnya mengenai bagaimana pendapat narasumber atau wajib pajak mengenai PP nomor 23 tahun 2018, yang mana ketika PP tersebut dikeluarkan, pemerintah memiliki maksud yaitu untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung pajak sekaligus memberikan keringanan karena tarif yang dikenakan turun sebesar 0,5%. Kemudian berdasarkan hasil wawancara kami dengan narasumber, tanggapan narasumber kami mengenai hal tersebut, beliau menyatakan sependapat dengan dikeluarkannya PP nomor 23 tahun 2018 sangat membantu pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya karena dinilai lebih mudah ketika melakukan perhitungan pajak terutang bagi yang menggunakan self-assessment system serta tarif yang dikenakan dianggap lebih ringan untuk wajib pajak pelaku UMKM. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir mengenai apakah wajib pajak atau narasumber pernah melakukan konsultasi dengan akun representatif atau AR. Berdasarkan hasil wawancara kelompok kami, menurut pengakuan narasumber, beliau belum pernah melakukan konsultasi dengan AR karena menurut pengakuan beliau belum pernah mendapati kesulitan ketika melakukan kewajiban perpajakannya.
Akan tetapi, di sini narasumber kami tahu persis fungsi dari adanya AR tersebut. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai hasil wawancara kami dengan narasumber kami yang kedua, yaitu Pak Rustam dan Ibu Jumini, yang mana merupakan pelaku UMKM dengan usaha lontong dan ketupat, yang mana pendirian usahanya sendiri sudah sejak tahun 1984 dan berjalan hingga sekarang. Untuk nama usahanya sendiri yaitu Lontong dan Ketupat Pak Rustam yang berlokasi di Jalan Lamongan Tengah 3, nomor 51, RT 5, RW 1, Kelurahan Bedanisor, Kecamatan Gajah Mungkur. Usaha Lontong dan Ketupat Pak Rustam sendiri sudah memiliki NPWP usaha sejak tahun 2020, yang mana saat masa pandemi. Akan tetapi, sangat disayangkan untuk kewajiban perpajakannya tidak dilakukan dengan semestinya. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Ibu Jumini, beliau mengaku ketika mendaftarkan NPWP usaha hanya untuk memenuhi syarat ketika hendak melakukan pengajuan pinjaman di bank, yang mana dengan adanya NPWP, pinjaman yang diajukan lebih mudah untuk dicairkan. Kemudian, kami juga meminta tanggapan beliau mengenai PP yang dikeluarkan pemerintah, yaitu PP nomor 23 tahun 2018, yang mana menurut beliau mengenai pengenaan tarif sebesar 0,5% terhadap penghasilan pelaku usaha UMKM dinilai masih memberatkan karena penghasilan yang dihasilkan atau yang diterima oleh pelaku UMKM relatif kecil dan tidak menentu. Oleh karena itu dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara kami dengan dua narasumber ini didapati tanggapan yang berbeda mengenai PP nomor 23 tahun 2018, yang mana narasumber pertama kami menyatakan sependapat dengan pemerintah bahwa dengan adanya PP tersebut kewajiban perpajakan lebih mudah dilakukan dan lebih tarif yang dikenakan lebih rendah. Akan tetapi narasumber kami yang kedua menyatakan masih merasa berat untuk melakukan pembayaran perpajakan atau melakukan perpajakan untuk hasil UMKM yang diperolehnya. Sekian dari saya, terima kasih.